Baiklah adik-adik, karena tadi kakak sudah menjelaskan mengenai kedudukan titik, sekarang sesuai dengan cakupan materi yang kakak sudah sampaikan tadi melalui WhatsApp group, maka pembahasan kali ini yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebelum kakak lanjut membahas kedudukan garis ini, yang kalian harus tahu adalah untuk lebih mudahnya memahami kedudukan garis terhadap lingkaran ini, ada materi yang harusnya kalian kuasai. Nah, materi apa itu? Syarat materinya adalah persamaan kuadrat. Ini merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan ke materi ini. Nah, selain persamaan kuadrat, yang perlu kita ketahui juga yaitu menentukan diskriminan. Nah, untuk mereview kembali pemahaman kalian, sekarang kakak akan menjelaskan sedikit tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini dengan syarat a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, a merupakan koefisien dari variabel x kuadrat, sedangkan b merupakan koefisien dari x, dan c ini merupakan konstanta. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Setelah itu, menentukan diskriminan. Nah, diskriminan ini biasa disimbolkan dengan D. Nah, rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, A, B, C di sini didapat dari mana? Didapat dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, untuk lebih mengingat kembali tentang diskriminan, kakak akan memberikan salah satu contoh mencari diskriminan. Nah, soalnya tentukan diskriminan persamaan kuadrat dari 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya, bagaimanakah cara menyelesaikan atau menentukan diskriminan ini? Pertama kita harus tahu dulu yang mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Nah, di persamaan kuadrat ini A-nya merupakan A-nya 3, B-nya negatif 6, dan C-nya 2. Jadi nilai-nilai tersebutlah yang kita substitusikan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B-nya itu kan negatif 6, tadi sudah kakak bilangkan. Jadi negatif 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali 3 dikali 2. Nah, negatif 6 kuadrat ini hasilnya adalah 36. Sedangkan negatif 4 kali 3 dikali 2 sama dengan negatif 24. Jadi 36 dikurang 24 adalah 13. Jadi 13 ini merupakan diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sekarang adik-adik pasti sudah ingat kembali kan tentang diskriminan. Mari kita lanjutkan ke materi pokok kita, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran ini ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama yaitu tidak memotong. Nah, tidak memotong di sini artinya garis itu berada di luar lingkaran, dia tidak menyentuh lingkaran ini. Itu artinya tidak memotong. Dan yang kedua yaitu menyinggung lingkaran. Nah, untuk kemungkinan kedua yaitu tentang menyinggung lingkaran, ini sama halnya juga memotong, tetapi dia memotong di satu titik saja, hanya satu arah saja. Sedangkan kemungkinan yang ketiga yaitu memotong di 2 titik. Artinya dia menembus kedua titik ini. Jadi dia memotong di 2 titik lingkaran. Oke, karena kakak tadi sudah menjelaskan tentang 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran, maka sekarang kita akan menentukan cara kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara menentukan apakah suatu garis ini dia memotong di 2 titik atau menyinggung lingkaran atau tidak memotong. Nah, oleh karena itu caranya adalah mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Nah, sehingga nantinya diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Nah, ketika kita sudah memperoleh sebuah persamaan kuadrat, cara selanjutnya yaitu menghitung nilai diskriminannya. Nah, ketika kita sudah mendapat nilai diskriminannya, maka kita akan tahu apakah sebuah garis itu dia tidak memotong lingkaran atau menyinggung lingkaran ataupun memotong lingkaran di 2 titik. Jadi kuncinya berada di diskriminan. Nah,
Pertama, jika D-nya itu kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Jika D-nya itu bernilai negatif, jadi lebih kecil daripada 0, maka garis itu tidak memotong lingkaran. Nah, yang kedua, jika D-nya itu sama dengan 0, maka garisnya itu pasti menyinggung lingkaran ketika nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika D-nya itu lebih besar daripada 0 atau dia positif, maka garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Oke, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh ini. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X dikurang 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Oke, seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, untuk menentukan kedudukan suatu garis, maka langkah awalnya kita adalah mensubstitusikan terlebih dahulu persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Seperti yang kita ketahui di sini, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 2X dikurang 1. Nah, di sini persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, kita ganti nilai variabel Y yang ada di dalam persamaan lingkaran ini dengan nilai Y yang di persamaan garis, yaitu 2X dikurang 1. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 per pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 dikali 2X dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat ditambah hasil dari 2X dikurang 1 dikuadratkan itu adalah 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 2X. Hasil dari 2 dikali 2X ini adalah 4X dan 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Kemudian dikurangkan 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang sejenis. X kuadrat ditambah 4X kuadrat hasilnya adalah 5X kuadrat. Negatif 4X di sini kita bisa jumlahkan dengan 4X di sini, hasilnya 0. Berarti tidak usah ditulis, maka 1 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 1, baru dikurang lagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 5 dan 2X yang di sini. Jadi hasilnya 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan lingkaran. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan lingkarannya, belum selesai nih, tetapi kita harus mencari diskriminannya lagi. Nah, untuk menghitung diskriminannya, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Untuk di 5X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 ini, nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya negatif 5. Kemudian nilai tersebutlah yang kita substitusikan ke dalam diskriminan. Jadi 2 berpangkat 2 dikurang 4 dikali 5 dikali negatif 5. Maka hasilnya 2 berpangkat 2 adalah 4. Negatif 4 dikali 5 dikali negatif 5 itu adalah 100. Jadi 4 ditambah 100 sama dengan 104. Nah, karena nilai D-nya atau diskriminannya ini lebih dari 0, karena 104-nya ini lebih dari 0, maka garis Y-nya Y sama dengan 2X dikurang 1 itu pasti memotong lingkaran. Di X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0 di 2 titik. Nah, kenapa di sini memotong lingkaran? Karena di atas sudah kakak jelaskan. Jika D-nya itu lebih besar daripada 0, maka garisnya itu pasti memotong lingkaran di 2 titik. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. Jika lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0, menyinggung garis Y sama dengan X ditambah K, maka nilai K sendiri adalah. Nah, sekarang perhatikan bahwa di sini ada kata menyinggung. Nah, tadi di awal sudah kakak jelaskan untuk
ada kata tidak memotong, menyinggung, dan memotong. Nah, karena di soal di sini katanya itu menyinggung, jadi syaratnya adalah D-nya itu harus sama dengan 0. Nah, untuk cara menyelesaikannya, sekarang kita substitusikan dulu persamaan garis itu ke dalam persamaan lingkaran ya. Di sini persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah 2y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini y-nya dalam persamaan garisnya itu adalah x ditambah k. Jadi, kita mengganti nilai y atau variabel y yang ada dalam persamaan lingkaran dengan nilai x ditambah k. Oke, jadi x kuadrat ditambah x ditambah k kuadrat ditambah 6x ditambah 2 dikali x ditambah k ditambah 2 sama dengan 0. Oke, tetap x kuadrat. Di sini nilai x ditambah k dikuadratkan itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2kx ditambah k kuadrat. Kemudian di sini ada 6x, jadi 6x ditambah 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali k sama dengan 2k, kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya di sini x kuadrat kita tambahkan dengan x kuadrat, maka hasilnya adalah 2x kuadrat, kemudian kita tambahkan dengan 2kx, kemudian 6x ditambah 2x hasilnya adalah 8x, kemudian ditambah dengan k kuadrat ditambah 2k ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu dia tulis kembali 2x kuadrat ditambah, nah karena ini punya variabel sama yaitu variabel x, jadi kita bisa keluarkan nilai x-nya menjadi 2k ditambah 8x ditambah k kuadrat ditambah 2k ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran. Dari persamaan lingkaran ini kita bisa mencari nilai A-nya, B dan C. A-nya di sini merupakan 2 dan B-nya 2k ditambah 8 dan C-nya k kuadrat ditambah 2k ditambah 2. Nah, syarat garis menyinggung lingkaran adalah D-nya harus sama dengan 0. Kemudian kita bikin persamaan D sama dengan 0. Rumus dari D sendiri adalah B kuadrat dikurang 4AC terus sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai B kuadrat. B kuadrat yaitu 2k ditambah 8, kemudian dipangkatkan 2, dikurang 4 dikali 2 dikali k kuadrat ditambah 2k ditambah 2 sama dengan 0. Oke, hasil dari 2k ditambah 8 dikuadratkan itu adalah 4k kuadrat ditambah 32k ditambah 64. Nah, selanjutnya dikurangkan 4 dikali 2 itu 8, 8 dikali k kuadrat adalah 8k kuadrat. Kemudian 4 dikali 2 dikali dengan 2k adalah 16k. Kemudian 4 dikali 2 adalah 16. Itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini 4k kuadrat kita kurangkan dengan 8k kuadrat. Hasilnya adalah negatif 4k kuadrat. Kemudian 32k dikurang 16k hasilnya adalah 16k. Kemudian 64 dikurang 16 hasilnya adalah 48. Jadi negatif 4k kuadrat ditambah 16k ditambah 48 sama dengan 0. Nah, dari ini kita bisa sederhanakan menjadi k kuadrat dikurang 4k dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama dibagi 4 ya, menghasilkan k kuadrat dikurang 4k dikurang 12 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat ini kita bisa faktorkan lagi. Kalian masih ingat kan caranya memfaktorkan? Nah, pemfaktoran dari k kuadrat dikurang 4k sama dikurang 12 sama dengan 0 ini adalah k plus 2 dan k kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini nilai k-nya ada 2. Yang pertama, k sama dengan negatif 2 atau k-nya sama dengan 6. Oke, di sini untuk contoh ketiga yaitu tentukan
batasan nilai P agar garis PX ditambah Y sama dengan 0. Memotong lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,3 dan berjari-jari 1 di 2 titik. Nah, dalam soal ini persamaan lingkaran belum diketahui ya. Jadi hanya ada persamaan garis, yaitu 4x ditambah y sama dengan 0. Oleh karena itu kita cari dulu persamaan lingkarannya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sekarang kalian simak baik-baik video ini. Oke. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah x dikurang A kuadrat ditambah y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 1,3 dan berjari-jari 1 adalah kita tahu bahwa R ini kan bernilai 1, jari-jarinya 1. Maka untuk negatif 1,3 ini bisa kita sebutkan juga dengan A, B. Itu titik pusatnya. Kemudian titik pusat negatif 1,3 itu kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya. Jadi x dikurang A berpangkat 2 ditambah y dikurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Itu kita ganti nilai A dan B nya menggunakan titik pusat ini. Jadi x dikurang negatif 1 baru dikuadratkan, kemudian ditambah y dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat. X dikurang negatif 1 ini kan ketika negatif ketemu negatif jadi positif. Maka x ditambah 1 kuadrat ditambah y dikurang 3 kuadrat sama dengan 1. 1 ini karena 1 berpangkat 2 atau 1 kuadrat hasilnya 1. Maka ketika x ditambah 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kemudian y dikurang 3 dikuadratkan itu adalah y kurang 2. Y berpangkat 2 dikurang 6y ditambah 9 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita gabungkan menurut persamaan lingkaran. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurang 6y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan garisnya. Nah, persamaan garis itu kan 4x ditambah y sama dengan 0. Sedangkan persamaan garis itu sebenarnya berbentuk y sama dengan. Oleh karena itu 4x tambah y ini kita ubah dulu ke dalam bentuk y sama dengan. Jadi y sama dengan negatif px. Setelah itu substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan garisnya kan y sama dengan negatif px ini. Jadi semua y yang ada di persamaan lingkaran ini kita ubah atau kita ganti nilainya dengan negatif px. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurang 6y ditambah 9 sama dengan 0 menjadi x kuadrat ditambah negatif px kuadrat ditambah 2x dikurang negatif 6 dikali negatif px ditambah 9 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah, jadi negatif px ini dikuadrat hasilnya adalah p kuadrat x kuadrat ditambah 2x, kemudian negatif 6 dikali negatif px adalah 6px ditambah 9 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya kita gabungkan yang bervariabel sama. Di sini kan x berpangkat 2. Konstantanya itu adalah 1. Kemudian di sini ada p kuadrat x kuadrat. Jadi kita bisa gabungkan antara 1 ditambah p kuadrat baru dalam kurung x kuadrat ditambah dengan di sini juga karena di sini variabelnya sama-sama x, maka x-nya itu bisa dikeluarkan. Jadinya 2 ditambah 6p dikalikan x. Kemudian ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran ya. 1 ditambah p kuadrat x kuadrat ditambah 2 ditambah 6px ditambah 9 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, garis itu kan memotong lingkaran di 2 titik. Maka D-nya itu pasti lebih besar daripada 0. Oke, jadi kita bikin persamaan D lebih besar dari 0.
Jadi rumus diskriminan sendiri yaitu B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Setelah itu kita masukkan nilai B. Nilai B-nya adalah 2 ditambah 6P. Jadi 2 ditambah 6P dikuadratkan, kemudian dikurang 4 dikali 1 ditambah P kuadrat, kemudian dikali 9 lebih besar dari 0. Nah, hasil dari 2 ditambah 6P dikuadratkan itu adalah 2 berpangkat 2, 4. 2 dikali 2, 4 kali 6, 24P. Kemudian 6P berpangkat 2 adalah 36P berpangkat 2 dikurang 4 kali 1, negatif 4 kali 9 jadi negatif 36. Kemudian negatif 4 dikali P kuadrat, negatif 4P kuadrat, kemudian dikali 9 negatif 36P kuadrat lebih besar daripada 0. Jadi 4 ditambah 24P ditambah 36P kuadrat dikurang 36 dikurang 36P kuadrat lebih besar dari 0. Nah, dari ini kita gabungkan yang bervariabel sama. Jadi 4 dikurang 36 hasilnya adalah negatif 32, sedangkan di sini 24P-nya tetap karena 36P kuadrat dikurang 36P kuadrat dia habis sama dengan 0, jadi nggak perlu ditulis. Jadi yang tersisa hanya 24P dikurang 32 lebih besar dari 0. Nah, setelah itu 32 ini kita pindah ruaskan ke kanan, atau kedua ruas kita tambahkan dengan 32. Jadi 24P dikurang 32 ditambah 32 lebih besar daripada 0 ditambah 32. Jadi di sebelah sini sisa 24P karena negatif 32 ditambah dengan 32 hasilnya adalah 0. Di sebelah kanan atau di ruas kanan sisa 32. Jadi 24P lebih besar dari 32. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Di ruas kiri dibagi 8 dan di ruas kanan dibagi 8. Jadi 24 dibagi 8 adalah 3P dan 32 dibagi 8 adalah 4. Nah, nilai P sendiri adalah 4/3. Jadi batasan untuk nilai P agar garis PX tambah Y itu sama dengan 0 memotong lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,3 dan berjari-jari 1 di 2 titik adalah P sama dengan 4/3.